Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan pertama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu guru semua SMK Negeri 1 Halaan yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan hari ini. Jadi pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak untuk memberikan atau menerapkan pemahaman yang kami dapatkan selama pendidikan di guru penggerak itu. Jadi perkenankan saya untuk membawakan materi ini. Sebenarnya ini materi kita akan hadapi bersama. Dalam hal ini di sini saya bukan sebagai narasumber, tetapi narasumber utamanya adalah ada di sini. Saya hanya memfasilitasi kita untuk memandu diskusi, karena sebenarnya cara-cara seperti inilah yang harus kita lakukan setiap saat. Jadi mungkin saja ada Bapak Ibu guru yang rajin datang di sekolah, masuk di kelas, tetapi karena melakukan itu saja, jadi tidak ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, mungkin ke depan ini kita bisa banyak-banyak diskusi, dan ini yang sangat diharapkan untuk pelaksanaan IKN. Pengantar dari saya, sekaligus saya sudah paparkan di grup WA. Pengantar dari saya sebagai pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yaitu, apakah dengan mengancam, sebelum kita masuk di sini ya yang namanya budaya positif, apakah dengan mengancam atau memarah-marahi atau dengan ancaman apa segala macam kepada siswa itu akan membuat mereka melakukan apa yang kita inginkan? Mungkin ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Sayangnya mic ini tidak bisa dibagi-bagi, jadi ya mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Ya, silakan Ibu Manis. Tidak ada motivasi lagi. Jadi mungkin ada solusi lain yang bisa kita ambil untuk bisa merubah itu dengan kita bukan dengan kita makan lain. Mungkin itu saja Pak. Luar biasa dari Bapak Aris. Jadi memarahi atau mengancam bukan solusi. Ada yang lain, mungkin satu lagi. Ini budaya positif ini sebenarnya sangat cocok untuk guru BK ya, karena bagian daripada pembinaan karakter murid. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan di Bu Lianti. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Menurut saya dengan mengancam atau memarahi siswa untuk melakukan apa yang kita inginkan itu bukan cara yang baik untuk mereka, karena dengan mengancam ada kemungkinan hati mereka akan merasa tidak senang dengan kita, dan otomatis tidak akan melakukan dengan baik apa yang kita inginkan. Luar biasa Bu. Saya mengambil poin dari Ibu Lianti bahwa murid yang kita marah itu nanti ada perasaan bermusuhan dengan kita. Nah, ini yang juga menjadi refleksi kita, bahkan refleksi saya pribadi. Saya tahu betul awal-awal saya bertugas di sekolah ini, cara-cara seperti itu sering saya lakukan tahun 2011, 2012 itu. Tapi syukur-syukur pada saat itu murid-murid masih mengikuti guru, masih patuh saja. Bagaimana dengan murid sekarang? Saya kira ini adalah jawaban daripada
perenungan saya juga, pertanyaan saya juga selama ini, kira-kira ada tidak yang apa yang kita lakukan untuk menghadapi murid yang sekarang dari segala aspek kenakalan, mulai dari datang terlambat, mulai dari kesalahan kecil, malas mengerjakan tugas, malas belajar, keluar masuk di kelas, sampai kepada kenakalan luar biasa, misalnya melawan guru, berkelahi dengan teman. Itu, tapi saya kira itu adalah bagian daripada perkembangan murid, ya, perkembangan murid dari zaman ke zaman. Bahkan sekarang di depan guru sendiri tidak ada lagi sungkan-sungkannya siswa, kan seperti itu, ya. Bahkan dianggap guru itu sebagai teman biasa saja. Nah, ini adalah pengantar dari kita sebelum masuk di materi. Nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi. Konsep inti budaya positif ada setidaknya ada 8 poin yang kita akan bahas ke depan. Bagaimana konsep inti yang disebut dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, ini ada 8 poin yang kita akan bahas ke depan. Kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, ini poin pertama tadi, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar atau perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran makna atau pergeseran cara dari stimulus respons menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini artinya kita tidak melakukan pembelajaran yang sama kepada semua murid, karena murid itu mempunyai perbedaan dari segala aspek, latar belakang, kognitif, cara penangkapan, lambat atau cepatnya belajar. Itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Jadi murid nantinya ketika kita menerapkan paradigma baru ini, pembelajaran paradigma baru, akan belajar bermakna. Artinya akan mengetahui kenapa ini dipelajari dan akan nyambung dari pengetahuan sebelumnya dengan apa yang kita akan ajarkan ke depan, karena kita ketahui dulu apa kondisi yang dialami murid kita saat itu. Misalnya memulai tahun ajaran, kita deteksi semua dulu. Ini yang paling penting, karena sama dengan dokter. Dokter sebelum memberikan treatment atau tindakan kepada pasien harus mengetahui dulu apa kondisinya dengan cara bertanya-tanya, dengan tanya memeriksa. Sama dengan kita, jangan sampai kita masuk di kelas mengajar tidak memperhatikan apakah yang saya ajarkan ini sesuai dengan kondisi murid atau tidak. Misalnya mengajar bahasa Inggris, mengajarkan tenses, masuk di tenses, sementara grammar yang dasar saja yang hubungan dengan tenses itu belum tahu, yang hubungan dengan tenses itu belum tahu. Jadi jangan sampai juga kita mengajar materi konten yang sebenarnya murid sudah tahu. Nah, itu tidak boleh juga, harus dihindari juga, karena di sini perubahan yang dialami murid itu akan lambat. Ini paradigma pembelajaran. Jadi intinya di sini mulai dari stimulus respons, bukan lagi stimulus respons yang kita terapkan. Artinya ada rangsangan-rangsangan atau ada ancaman-ancaman, ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi baru melakukan, tetapi kita beralih ke namanya teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut ini ada namanya di sini Stephen
Nah, kita akan melihat paradigmanya stimulus respon, kemudian teori kontrol. Stimulus respon katakan realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang punya kebutuhan yang sama. Realitasnya di teori kontrol bahwa kita berbeda-beda, bahkan kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini yang dipandang oleh stimulus respon. Tetapi apa yang dikatakan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini posisinya kita yang akan memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang penting nih. Stimulus respon katakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan manusia itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon, ya. Tetapi teori kontrol katakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun orang lain mungkin memerintah Anda, tetapi Anda yang menentukan sikap. Ini bagian daripada sikap mandiri. Bukan berarti kita individualistik di sini, tetapi dalam hal ini mengontrol manusia. Artinya nanti ketika kita mengatakan sesuatu kepada murid tidak mendengarkan kita, berarti dia masih sebentar mengontrol dirinya, belum membuka untuk dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, ini stimulus respon. Jangan sampai kita masih beranggapan seperti itu. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain punya cara sendiri untuk mengontrol dirinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk gagal, kita harus paksa. Apa yang dikatakan teori kontrol? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus di sini artinya memunculkan diskusi-diskusi atau berbicara dengan baik-baik. Ya mungkin kalau budaya kita di sekitar Malang, saya pikir teori kontrol ini sangat masuk. Kalau ada masalah, diserahkan kepada orang tua, bicara baik-baik, selesai. Karena tidak bisa dipaksa. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang atau biasa disebut dengan win-win solution. Sampai di sini ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Atau ada yang tertarik dari perbedaan ini? Silakan 1-2 orang. Bagaimana? Mungkin kita lanjut dulu ya, baru kita berdiskusi. Jelas ini yang disebut dengan tadi paradigma belajar yang baru itu peralihan dari teori kontrol dari stimulus respon ke teori kontrol. Lanjut, ada miskonsepsi yang selalu terjadi selama ini dan teori kontrol menjawab itu. Miskonsepsi dalam artian di sini Bapak Ibu bahwa kesalahan kita dalam memikirkan atau bertindak atau sesuatu yang fatal yang selama ini kita percaya. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Apapun yang dikatakan guru itu harus dipatuhi oleh murid. Itu salah satu kesalahan pertama. Karena kalau kita masih berpegang seperti itu, kalau murid tidak bisa kita kontrol, berarti kita merasa gagal. Nah, apa gunanya saya guru ini? Siswa itu tidak mau mendengar saya, apa gunanya saya berdiri di sini? Nah, itu ilusi masih dipegang, itu ilusi bahwa kita yang mengontrol orang lain, mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, semua penguatan yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu, karena belum tentu efektif dan bermanfaat bagi orang-orang yang menerimanya.
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita mengkritik orang atau membuat siswa merasa bersalah supaya dia sadari bahwa dia salah, akan menumbuhkan karakter. Itu salah sebenarnya, miskonsepsi itu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga termasuk pendidikan dalam rumah tangga. Ya, saya sendiri di rumah biasa, nanti harus begini. Ternyata setelah lama-kelamaan sadari bahwa apa yang kita harus paksakan bahkan ke anak-anak kita sekalipun kita orang tuanya, itu tidak bisa. Itu salah bagian daripada miskonsepsi. Selanjutnya kita masuk dalam disiplin positif. Ini bagian kedua. Yang pertama tadi paradigma pembelajaran baru. Kemudian yang kedua materi kita yaitu disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Dalam budaya kita, budaya Indonesia maksudnya atau budaya ketimuran, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ini yang konsep kita selama ini. Kalau dikatakan harus disiplin berarti ada muncul ketidaknyamanan. Ya, misalnya Bapak Ibu guru harus datang terus setiap hari di sekolah, muncul ketidaknyamanan dalam diri itu karena kita memahami bahwa disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Yang kedua, apa yang dikatakan saja di antara tentang kedisiplinan? Bagian di sini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, wajib orang lain mendisiplinkan kita. Itu yang dikatakan oleh Gaya Dewantara. Disiplin positif ini baru masuk dalam disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk mengontrol, membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia, memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Jadi intinya di sini adalah disiplin itu bukan hanya tentang patuh terhadap peraturan, bukan hanya tentang mematuhi aturan-aturan yang ada, tetapi disiplin sebenarnya adalah bagaimana seseorang punya prinsip dalam dirinya yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal untuk dilakukan. Nah, jadi punya prinsip dalam dirinya untuk dilakukan. Misalnya, saya punya prinsip untuk ingin melaksanakan tugas sebagai guru dengan bertanggung jawab. Hal-hal yang bisa saya lakukan dengan prinsip seperti itu adalah misalnya rajin datang ke sekolah, rajin datang masuk ke kelas, mempersiapkan pembelajaran yang terbaik karena saya memegang prinsip itu. Dan itulah disiplin yang sebenarnya, bukan tentang patuh terhadap peraturan, bukan tentang karena takut karena diancam-ancam atau lain sebagainya, bukan tentang karena menghindari hukuman, atau bukan tentang karena kita tidak mau dikatakan orang lain seperti ini, tapi kita punya prinsip dalam diri yang dibangun, yang walaupun orang lain mengatakan jangan melakukan seperti itu karena prinsip kita, maka kita bisa tetap melakukannya. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal ini sangat penting karena akan menjadi bagian daripada kita melaksanakan aksi nyata nanti. Jadi Bapak Ibu kalau di PMN itu ada topik disiplin positif. Nah, jadi bisa melakukan aksi nyata dengan memilih berbagai bentuk kegiatan. Nanti saya akan pandu juga masuk di PMN, kita langsung hubungkan dengan disiplin positif di situ. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebenarnya ada banyak sekali yang disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah yang mungkin kalau dalam bahasa kita disebut kamapiaan, kamapiaan. Dan ini hubungannya dengan keyakinan diri kita, prinsip diri kita, misalnya saling menghormati, saling menghargai, jujur, bertanggung jawab, mandiri, suka bergotong royong, kreatif, pekerja keras, adil, bijaksana. Itu semua yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Semua orang di dunia ini menghendaki yang seperti itu, terlepas dari agama, suku, dan ras. Apapun agamanya, apapun sukunya, tapi semua orang mempercayai bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita ambil bersama. Dan itulah yang dituangkan nanti dalam keyakinan keras. Nanti akan ada namanya keyakinan keras. Sampai di sini mungkin saya terlalu jauh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau jangan sampai saya terlalu jauh, kemudian kita tidak nyambung apa yang saya katakan dengan yang Bapak Ibu pikirkan sekarang. Dan saya mau minta dulu 1 atau 3 orang untuk merespon sejauh ini pembahasan kita, karena kita akan lanjut ke slide berikutnya. Tapi saya mau ada yang apakah yang saya dapat hari ini atau ada pemikiran-pemikiran, silakan Bapak Ibu. Ada mungkin? Terus ada sedikit bicara di sebelah sini. Ya, sini Pak. Ya. Ya, silakan Bu. Ini biasa. Kalau saya dengan pemaparan yang disampaikan Pak Winston, berarti ke depan ini dalam program mengajar kita akan menggunakan teori kontrol, bukan stimulus tersebut. Pak, cat. Ya. Jadi yang kita akan gunakan nanti teori kontrol. Jadi mengajar dengan melihat siswa apa mau mereka atau apa yang kita akan lakukan ke mereka sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Kurang lebih begitu ya. Ya. Bukan apa mau kita, kebutuhan mereka yang diikuti. Oke. Seperti itu ya. Ya. Oke, luar biasa Bu. Jadi sebenarnya ini bukan karena dalam kurikulum atau pembelajaran paradigma baru itu tidak ada yang namanya paksaan. Ya, itu harus dihindari yang namanya paksaan. Jadi Ibu mengatakan, saya masih mau stimulus dengan alasan-alasan saja Ibu seperti apa? Karena kondisi siswa begini. Tapi kita hanya share pemahaman. Kalau kita sudah punya prinsip berdasarkan pemahaman yang kita alami, kita bisa laksanakan dengan alasan. Itu namanya merdeka. Jadi tidak ada paksaan harus begini. Tapi bagaimana dengan pemahaman Anda? Memahami kondisi siswa sekarang dengan memahami paradigma pembelajaran baru. Nah, artinya secara tidak langsung saya katakan bahwa akan lebih bagus kita coba teori kontrol itu. Pendekatan yang soft, ya, pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan, memanusiakan manusia, itu yang penting. Lanjut, jadi kami sudah jalan persiap, mungkin bisa diikuti saja. Jadi kita sudah sampai pada disiplin itu yang dimaksud dengan disiplin positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya manusia ini kebutuhan dasarnya ada 5. Yang paling pertama ini bertahan hidup. Ya, hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Itu yang pertama, bertahan hidup.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang hubungannya dengan dipedulikan, ya, hubungannya dengan berbagi dengan orang lain, hubungannya dengan kerjasama, ini hubungannya dengan sosial. Diterima di kelompok. Kalau ada siswa yang tidak atau merasa diri terpinggirkan di kelasnya, itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian penguasaan ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, ada memimpin, ada berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan manusia ini, kebutuhan manusia, bahkan kebutuhan dasar manusia. Ada kebebasan, manusia harus berdiri mandiri, memiliki pilihan, tidak boleh tidak memiliki pilihan dalam bentuk apapun. Kalau orang belum menikah itu pilihannya, masih belum. Ya, tidak boleh. Ini bagian daripada kebutuhan dasarnya. Mampu mengendalikan arah dirinya sendiri, bukan dikendalikan orang lain. Ini artinya kita harus pahami, hubungkan dengan bagaimana kita penerapannya dengan siswa. Ya. Kesenangan, butuh humor. Jadi kalau ada siswa di dalam kelas sering, misalnya Naldi yang sering membuat teman-temannya lucu, itu bagian dari kebutuhannya. Bermain, butuh antusiasme. Jadi diberikan sesuatu yang membuat dia antusias. Kemudian butuh tertawa. Bapak Ibu, hal yang paling penting dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika ini tidak terpenuhi secara positif, dikatakan bahwa itu bisa saja dilakukan secara negatif. Misalnya, ada siswa yang datang terlambat setiap saat, ditanya, jangan langsung ditanya kenapa datang terlambat. Langsung dikatakan saja, mungkin ada kebutuhannya yang dipenuhi sehingga terlambat. Misalnya, butuh hiburan, main game sampai tengah malam. Nah, main game itu memenuhi kebutuhan, karena memenuhi kebutuhan maka dia terlambat. Jadi harus diberikan bahwa itu adalah kebutuhan Anda. Tetapi seharusnya itu diatur dengan baik-baik. Jangan sampai dilakukan secara terus-menerus sampai tengah malam Anda terlambat. Dan lain, setiap yang dilakukan proses itu karena memenuhi kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar ini. Ya, mungkin kita masih bingung, penasaran, kita lanjut saja dulu. Sesungguhnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipegang. Bapak Ibu, dari 2 pertama ini itu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, motivasi eksternal. Tetapi yang ketiga ini motivasi dalam diri sendiri. Jadi sesungguhnya orang melakukan sesuatu itu motivasinya apa? 3 saja. Apakah karena menghindari hukuman? Apakah karena menghindari supaya tidak nyaman, menghindari rasa sakit misalnya? Atau untuk ingin melakukan supaya mendapatkan imbalan, penghargaan? Misalnya kita rajin ke sekolah. Kalau saya hubungkan ini rajin ke sekolah, ya. Rajin ke sekolah karena kita ini dikatakan orang rajin. Nah, atau rajin ke sekolah karena mungkin karena dicek oleh kepala sekolah misalnya. Nah, ini supaya langsung mengenal kepada kita mengerti di materi. Tapi sebenarnya itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik Bapak Ibu itu tidak akan bertahan lama. Kalau tidak ada lagi yang memantau kita, berarti kita tidak rajin lagi. Kalau tidak ada lagi yang memberikan kita penghargaan, berarti kita tidak melakukan lagi itu. Tetapi ini yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, yaitu kenapa kita rajin? Karena kita menjadi orang yang kita inginkan rajin, muncul dalam diri kita. Karena kita menghargai diri sendiri sebagai seorang guru. Kalau saya tidak rajin, bagaimana dengan siswa-siswa saya? Kalau saya tidak rajin, bagaimana dengan prinsip saya yang saya pegang? Jadi bukan karena orang lain, bukan karena prinsip pemahaman kita.
Ini disebut dengan orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu ketika menghadapi murid, apakah yang kita biasa lakukan? Ada 3 hal yang bisa biasa dilakukan orang yang bisa kita lakukan untuk menghadapi murid atau ketika kita menjadi pimpinan kepada bawahan kita. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Hal yang pertama, hukuman. Ini hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Ya, ingat, kalau misalnya kita datang siswa terlambat, kemudian kita suruh lari 100 kali di lapangan, kalau tidak pernah disepakati dengan siswa sebelumnya, itu hukuman. Ya. Karena siswa tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kalau saja terlambat. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah hanya dari kita saja, kemudian berupa fisik dan psikis. Bisa juga secara psikis. Kita mempermalukan dia di depan teman-temannya, itu hukuman. Dan dampaknya terhadap anak itu sangat besar. Bapak Ibu, ini hukuman adalah perilaku level pertama atau tindakan level pertama. Tindakan level kedua yang bisa kita lakukan adalah konsekuensi. Terencana disepakati sesuai peraturan. Misalnya tadi datang terlambat, tapi sudah disepakati membuat kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas bahwa guru atau siswa yang datang terlambat akan mengambil air, menimba air untuk diisi pipa. Itu sudah disetujui. Semua sudah setuju, siswa setuju. Maka dilakukanlah itu adalah konsekuensi. Berat atau ringan karena dia sudah terima, dia sudah tahu sebelumnya. Sama dengan kita, dengan guru, kehadiran kita atau ketika ada yang kita lakukan tidak sesuai, apakah itu dihukum atau sepanjang itu baik ringan atau berat, tapi kita tidak tahu atau hanya muncul dari satu arah yang melakukan yang menghukum itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun tidak nyaman, tapi karena kita sudah sepakati dengan membuat kesepakatan kelas, yang juga kita akan bahas tentang kesepakatan kelas, itu bagian daripada konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid, ya, bahwa memonitor melihat peraturan. Kamu akan melihat lagi ini aturannya, melihat lagi ini aturannya. Yang paling tinggi level 3 adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin konsekuensi juga memperbaiki kesalahan, mungkin hukuman juga memperbaiki kesalahan, tetapi tidak seperti ini yang dimaksud dalam memperbaiki kesalahan dari restitusi. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri, diajak baik-baik berdiskusi, tidak dihukum, tidak diberikan, tapi kita berdiskusi. Seperti apa kondisinya dulu kita harus pahami dari dalam, kondisinya seperti apa, kemudian solusinya itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Ketika sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, muncul lagi yang disebut dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dan mudah-mudahan bisa berubah dan dalam jangka waktu yang lama untuk perubahan karakternya. Kalau konsekuensi mungkin bisa berubah hanya pada saat itu. Ketika sebenarnya kan terulang lagi, atau hukuman besok-besok tidak terulang lagi, kan seperti itu. Tapi kalau kita mengambil hatinya, kita berbicara baik-baik, ini yang saya tidak lakukan selama ini, selama bertahun-tahun menjadi guru, tapi saya baru sadar. Nah, kemarin sudah lewat aksi-aksi nyata saya sudah mulai melakukan, dan saya merasakan kebahagiaan dalam mengajar. Saya merasakan kebahagiaan dalam mendidik murid. Bukan kemarahan, bukan jengkel, bukan dendam, tetapi yang terjadi adalah kebahagiaan. Walaupun murid mungkin belum tahu, tapi saya sudah bahagia. Jadi proses kolaboratif, kita diskusi bersama. Nah, bahkan dulu waktu ada murid yang mungkin yang mau mengajak saya berkelahi, sebenarnya saya lakukan seperti mungkin
tidak seperti itu. Ya, saya langsung katakan keluar, membentak, itu hukuman itu. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi seharusnya tadi posisi kontrol dan ibu seharusnya sekarang restitusi jawaban daripada menghadapi murid zaman sekarang. Ini paradigma baru muncul menghadapi murid zaman sekarang. Ya kan? Kita lihat kan fenomenanya karakternya murid-murid kita sekarang seperti apa? Mudah-mudahan dengan cara ini bisa berubah. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini posisi ini kontrol ini harus ada R-nya supaya tidak salah-salah mengerti. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Nah, ini juga ada teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Ini 1, 2, 3, 4 ini berlevel ya, berlevel. Paling tinggi levelnya adalah manajer. Kira-kira ibu sebelum masuk ke sini posisinya sekarang di mana? Apakah penghukum siswa? Apakah pembuat merasa bersalah siswa? Ini dikaitkan dengan ketika ada kasusnya. Ada kasusnya dulu. Ada kasusnya siswa. Atau kita teman, atau kita pemantau, atau kita manajer. Tanpa perlu kita lebih jauh memahami ini. Mungkin pendapat dari Ibu Dian itu sebagai koordinator BK, karena ini hubungan sekali dengan BK ya. Nanti itu kita belajar disiplin positif di PMM, ada banyak sekali materi yang muncul, paradigma baru akan muncul dalam ini. Kira-kira Ibu selama ini posisinya di mana? Pemantau. Tanpa belum kita bahas tentang pemantau ya, seperti apa pemantau? Ya, mungkin pemantau. Ibu Damaris? Teman. Oke. Ibu boleh rumah Ibu Emi? Tebak-tebak saya dulu. Teman. Oke. Pak Imanudin? Pemantau. Oke. Pak Rianda? Pemantau. Pak Isa? Pemantau. Pak Wendy? Teman. Oke. Betul ya. Kita akan melihat apa itu yang disebut guru penghukum, apa itu yang disebut guru pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini hubungannya dengan tindakan kita menghadapi kasus atau ada masalah terhadap murid, termasuk cara kita berdialog sehari-hari. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukumnya, hormat pada bendera 1 jam. Ketika kita menulis hidup siswa, hormat pada bendera 1 jam, itu kita sebagai penghukum di sini. Tapi kalau kita kata-katai mereka, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Ibu, Bupati BK, itu akan membuat jiwanya saya tidak bersalah. Ternyata kalau orang bersalah tidak boleh dibuat lebih bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada kita di sini yang biasa begitu? Ya, ada. Saya sendiri tidak seperti itu. Artinya ini bukan berarti kita selamanya kehukum terus ya. Kadang-kadang kita sampai ke atas. Nah ini. Jadi membuat kata-kata yang memberikan kata-kata yang membuat mereka merasa sangat-sangat bersalah akan keadaan itu. Itu yang disebut dengan penantang. Membuat merasa bersalah. Mungkin ada kata-kata lain yang bisa kita ungkapkan. Kenapa diulang terus? Karena dari situ dia bersalah ya, merasa bersalah. Atau misalnya, kenapa tidak benar? Kenapa pokoknya membuat dia tidak bisa salah kalau begitu PK. Sudah 2 ya.
Ini kita langsung masuk contoh kata-kata atau contoh tindakan yang dilakukan guru. Tidak usah dengan penjelasan supaya kita langsung paham. Posisi kontrol teman. Siswa tidak memakai masih kasusnya yang sama. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, artinya kayak membuatnya seperti teman. Mungkin motivasi kita supaya dia dengar kita. Ayolah kita teman. Karena begitu, ya, kita bisa melakukan seperti itu. Ya. Artinya kita membuat nada kita seperti temannya yang berbicara. Ya, ini posisi kontrol teman. Posisi kontrol level 3. Kalau level 4, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Mungkin ada kesepakatan sebelumnya atau mungkin ada peraturan sebelumnya. Jika tidak menggunakan atribut sekolah, wajib bagi siswa untuk membeli atribut di koperasi sekolah. Pemantau. Kita seperti polisi yang memperlakukan aturan ketika ada kasus. Kita seperti hakim di sini. Kita lihat semua pasal-pasal yang dilanggar, kemudian lihat apa yang konsekuensinya ketika melanggar. Itu posisi pemantau dalam menghadapi kasus murid. Jadi Bapak Ibu hampir sama dengan apa tadi itu? Apa tadi itu yang berlevel-level? Nah, kita lihat kembali. Konsekuensi. Ya, di sini hampir selevel konsekuensi dengan hanya melihat aturan saja. Tidak usah berlari jauh-jauh. Apa itu aturannya kalau guru begini? Nah. Tapi kalau kita di sini aturan saja tidak ada, akan kita berluar. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Lanjut. Posisi kelima. Apa yang dikatakan seorang manajer? Manajer ini levelnya paling tinggi. Jadi pemimpin itu harus menjadi manajer, memberdayakan orang, memanusiakan orang. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dikembalikan kepada murid, disadarkan, kemudian dia sendiri akan, artinya di sini selalu disuruh untuk memunculkan motivasi intensifnya untuk melakukan itu. Tidak kerja tugas lagi. Atau kan di sekolah harusnya awalnya kita membuat namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalnya salah satu keyakinan kelas adalah selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, selalu. Apakah kamu punya kesalahan? Dia sudah tahu. Karena saya melanggar salah satu kesepakatan kelas Pak, yaitu saya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira bisa diperbaiki tidak? Besar kemungkinan siswa kalau sudah sadar dengan ditenangkan jiwanya, dia akan, ya Pak, ya Bu, saya berjanji untuk memperbaikinya. Tapi dengan follow up atau diikutkan dengan diikuti terus seperti apa perkembangannya. Itu yang kita akan terapkan nanti di asesmen formatif namanya. Jadi asesmen formatif selalu menilai anak perkembangannya setiap saat, setiap pembelajaran, setiap ada perubahan dalam dirinya. Jadi beres ya dengan posisi kontrol dulu. Ya. Contoh-contohnya. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kita katakan kepada murid, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita katakan saya kecewa sekali sama kamu, pembuat merasa bersalah. Wah, saya sudah mengecewakan ibu ini. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat merasa saya tidak pernah benar. Ternyata saya tidak pernah benar. Artinya selalu
diulang kalian do pertanyaan. Ya, mungkin seperti itu artinya karena saya juga ini kita bahas bersama-sama. Saya hanya memandu di sini. Saya bukan narasumber. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mana manajer? Luar biasa, sudah paham. Ayolah lakukan diri saya. Negatifnya adalah murid akan membeda-bedakan guru, dan itu yang tidak boleh terjadi pada murid. Jangan sampai murid tergantung pada salah seorang guru. Jangan sampai guru juga ada prinsip bahwa saya hebat karena saya disukai murid. Guru ini tidak hebat karena dibenci murid. Tidak boleh ada dalam diri seperti itu. Itu yang harus dihindari. Merasa hebat karena berteman dengan murid. Padahal kita harus sama, satu perasaan, satu paradigma, satu pandangan terhadap murid. Membangun kepercayaan murid kepada semua guru yang sama. Kemarin saya membuat keyakinan kelas, ada muncul tidak boleh membeda-bedakan guru, itu saya suka sekali. Karena tidak membirin murid ada membeda-bedakan guru. Mereka muncul dalam diri mereka sendiri. Tidak boleh membeda-bedakan guru. Saya bilang itu luar biasa. Dari kelas 10 ini minggu lalu itu luar biasa. Artinya sekecil apapun dalam diri seseorang harus kita rayakan. Kalau itu positif, saya bilang luar biasa bisa memunculkan seperti ini. Nah, jangan saya jelaskan panjang lebar. Jangan sampai ada guru masuk kamu boleh ribut, ada guru masuk kita tidak boleh ribut karena bukan di guru ini. Tidak boleh seperti itu. Membeda-bedakan guru, termasuk guru membeda-bedakan ya. Selalu dibalik ke kita. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol mana kira-kira yang guru? Apa? Tidak ada posisi kontrol konsekuensi. Membuat merasa bersalah. Sedikit saya jelaskan tentang bedanya penghukum dengan konsekuensi ya. Hukuman itu dia tidak tahu apa yang mau terjadi, ya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Yang mampu dibebas pasikoan ya, semua mau kita, karena dia tidak tahu sebelumnya itu penghukum. Ini adalah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, karena ini bagian daripada kayak aturan-aturan yang kita akan terapkan kok. Ini pemantau selalu dihubungkan dengan peraturan. Sedikit-sedikit peraturan. Sedikit-sedikit apa peraturan ini? Sedikit-sedikit apa peraturan itu saja. Tidak usah berpanjang lebar, sudah itu saja, eksekusi saja. Nah, seorang guru tidak boleh. Guru atau sekolah bukan pengadilan, Pak. Itu yang selalu kan. Sekolah bukan pengadilan yang menghukum orang sesuai dengan perbuatannya, tidak. Sekolah adalah tempat mendidik, menuntun ke arah yang benar. Kalau benar tidak ada yang dihukum. Ini paradigma baru ya. Jangan sampai bilang benar seperti itu. Saya juga belum seperti itu. Kita hanya share pemahaman. Sekarang keyakinan kelas. Ini sudah selesai 5 posisi kontrol guru. Kita masuk dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas, Bapak Ibu, adalah, jadi itu di kelas 10, siapa yang sudah pernah masuk kelas 10 sebelum saya membuat keyakinan kelas? Ada pernah lihat Ibu? Ya, keyakinan kelas di situ ada menghormati guru, ada menghargai teman, menjaga ketertiban, menghargai waktu, bukan datang tepat waktu, bukan tidak boleh terlambat, ya. Datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan, itu adalah peraturan, ya. Tapi kalau kita katakan menghargai waktu, itu adalah keyakinan. Sudah bisa dibedakan? Kalau dikatakan
tidak boleh menjelek-jelekkan guru, itu peraturan. Tapi kalau dikatakan menghargai guru, menghormati guru, itu adalah keyakinan. Karena keyakinan adalah hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi itu, tentang kebaikan, 6 dimensi profil pelajaran Pancasila, tentang kejujuran, dan yang paling penting, mengapa itu keyakinan bukan peraturan, kira-kira apa Bapak Ibu? Hubungannya dengan materi kita sebelumnya. Selain dengan perkataan-perkataan saya tadi itu. Kalau dikatakan tidak boleh terlambat, itu peraturan. Tapi kalau dikatakan menghargai waktu, itu adalah keyakinan. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Hubungannya dengan materi kita sebelumnya tadi. Ada yang bisa hubungkan? Ya, ada lagi? Karena ini terkait dengan apa kira-kira? Motivasi. Peraturan ini motivasi dari luar, motivasi eksternal. Kita mau membangun motivasi intrinsik siswa menjadi pendiriannya, karena kembali lagi disiplin positif adalah melakukan sesuatu bukan karena paksaan, melakukan sesuatu bukan karena peraturan, tapi melakukan sesuatu karena keyakinan prinsip dalam dirinya. Saya mau berbuat baik, maka itu dilakukan. Jadi hubungannya dengan motivasi. Jangan sampai itu motivasi eksternal. Kalau masih motivasi eksternal itu bisa dilakukan dalam jangka waktu yang hanya singkat, tetapi keyakinan akan menjadi tertanam baik dalam dirinya dan akan menjadi perilakunya, akan menjadi karakternya. Kan sesungguhnya kita mau ubah ini adalah karakternya. Ini pola pendekatan baru, Bapak Ibu. Lanjut, bagaimana itu pembentukan keyakinan kelas? Kenapa keyakinan? Karena dia bersifat abstrak. Dia tidak eksplisit dikatakan, tetapi abstrak, tapi dia paham. Nanti saya akan tunjukkan cara atau salah satu. Dan ini saya sangat bagus untuk dilakukan sebagai aksi nyata kita untuk mendapatkan sertifikat di PNM. Jadi bersifat abstrak, artinya kalau dikatakan menghormati guru itu kan banyak yang bisa kita lakukan. Tidak mengata-ngatai guru, tidak menjelek-jelekan, termasuk dalamnya tadi tidak membeda-bedakan guru, tidak melawan guru. Itu kalau diturunkan banyak sekali jadi peraturannya. Tapi kalau siswa sudah paham menghargai guru, maka akan menjadi motivasi intrinsik ke dalamnya. Berupa pernyataan universal, orang semua seluruh dunia ini akan paham akan hal itu. Dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada kata tidak atau tidak ada kata jangan atau tidak ada kata dilarang. Ya, itu di dalam itu tidak ada kata tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Kenapa itu tidak boleh? Karena kalau seperti itu motivasinya dari luar. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kenapa itu di kelas itu kami hanya membuat kalau tidak salah 6. Kalau peraturan itu bisa sampai 20, 30. Kalau keyakinan bisa dirangkum, istilahnya rangkuman dari peraturan ini kalau keyakinan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, harus sesuai dengan kondisi. Dan jangan sampai kita juga membuat keyakinan yang muluk-muluk tapi tidak mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas, lanjut semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ini kita diskusi dengan siswa. Biarkan mereka ribut, biarkan mereka mengungkapkan perasaan mereka. Kemarin itu ada yang bilang dilarang main HP saat guru menjelaskan, luar biasa. Dilarang dalam masuk kelas. Itu semua menjaga ketertiban, bertanggung jawab. Itu kata-kata seperti ini. Inilah kenapa keyakinan kelas. Selesai untuk keyakinan kelas, kita lanjut materi terakhir ini kayaknya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini dipaparkan oleh seorang pendiri namanya William Glasser. Ada 3 tahap yang kita bisa lakukan dalam menghadapi atau menangani kasus murid.
Ini guru BK lagi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini, tadi kan saya kembali ke restitusi tadi kan. Ini restitusi dan prakteknya, cara penerapannya ada di yang materi yang tadi segitiga kan. Ini untuk menciptakan murid memperbaiki kesalahannya sendiri, untuk proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah cara yang kita bisa lakukan segitiga restitusi. Saya juga sudah praktekkan kepada siswa, tetapi dalam bentuk bukan kasus sebenarnya. Nanti saya akan pertontonkan videonya. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Ketika kita memanggil siswa masuk di ruangan, kita distabilkan identitasnya. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Namanya nanti kita akan lihat apa-apa yang dikatakan di situ. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, apakah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi saya pikir kalau menerapkan kurikulum merdeka harus kita buat dulu keyakinan sekolah juga untuk kasus secara umum, bukan di kelas. Bapak Ibu, apa yang dikatakan dalam menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, jadi ada prinsipnya ya. Ketika kita menangani siswa, prinsip yang kita harus pegang adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa katakan berbuat salah itu wajar. Ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita panggil misalnya miskin masuk. Kenapa guru bahasa Inggris mengirimkan ke sini? Nah, tidak guru BK ya. Saya begini Pak, ini wajar itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bagian daripada menstabilkan identitasnya dulu. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu atau Ibu juga, Ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, ya, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Atau kita bisa katakan kamu berhak merasa begitu. Ya, bisa dipahami cara-cara seperti ini. Mungkin banyak lagi kata-kata yang bisa kita keluarkan untuk menstabilkan identitas. Dibangkitkan, bukan ini kalau sudah dipanggil ini siswa ini pasti bertanya-tanya saya mau diapakan. Itu menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah. Prinsipnya setiap perilaku, prinsipnya lagi berupaya memenuhi kebutuhan itu tadi. Setiap orang yang apa yang dilakukan orang adalah memenuhi kebutuhannya tadi itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Saya contohkan tadi, saya terlambat Pak karena tadi malam main game. Oh, kita sudah bisa tahu. Kebutuhan hiburannya ini, merasa senangnya ini yang sementara dipenuhi oleh murid. Itu luar biasa. Kamu mempunyai kesempatan untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Padahal kamu bisa melakukan ini lebih buruk lagi. Kan? Misalnya anak-anak Siti Mbak Solana dikatakan wah bagus untuk mengatakan kau langsung si dasar misalnya. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak lakukan, itu luar biasa. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Itu memfasilitasi tindakan yang salah, bukan membuatnya tanpa salah. Nah, seakan-akan di ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jangan siang tuh. Bangga karena tiap bude kalian nanya papan celana. Nah, seperti itu. Itu kebutuhan perkosaan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Memfasilitasi. Ini langkah kedua. Murid di situ murid sudah mulai. Ternyata saya tidak
tidak terlalu salah. Muncul dan artinya di sini bukan kita menghukum kalau kita ini sekolah sekalian bukan pengadilan Bapak Ibu. Sekolah adalah tempat untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Baik. Lanjut. Terakhir boleh. Berdasarkan studi kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu tadi kembali ke motivasi intrinsik yang mau di apa keyakinan kelas yang kita saudara Langner menghargai teman Pak karena saya tidak menghargai teman saya berkelahi. Misalnya yang terlambat, saya tidak menghargai waktu Pak. Baik? Atau yang terlambat juga, saya tidak menghargai diri sendiri Pak. Atau tidak mau membersihkan di kelas, saya melanggar keyakinan kelas itu menjaga ketertiban Pak. Oke. Nilai-nilai yang kita disepakati bersama ditanyakan, seperti apa gambaran yang membuat kelas yang ideal menurut kami bisa kita. Jadi seperti apa kira-kira kelas yang ideal buat Anda? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini sudah menjadi, sudah muncul dalam dirinya bahwa ternyata yang saya lakukan ini saya sendiri yang memperbaiki. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu anak bisa berubah dengan sendiri. Ini segitiga institusi. Tahapan pertama melestarikan identitas. Tahapan kedua apa? Tahapan ketiga selesailah kita menangani sebuah kasus. Saya mau tunjukkan dulu salah satu video. Sebenarnya ini video yang saya share tadi malam tapi mungkin tidak ada yang bukan. Di penerapan segitiga institusi. Ini tadi. Justin, murid kelas 12 TKJ, sering terlambat datang ke sekolah. Guru-guru mata pelajaran melapor kepada saya sebagai wali kelas untuk menangani kasus ini. Saya menerapkan segitiga restitusi. Ini sebenarnya datang terlambat ke sekolah itu hal biasa. Itu memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas. Baik? Oke. Jadi baru terlambat itu kamu punya alasan. Kadang berpikir, itu kamu tersangka karena mampu memenuhi kebutuhan hiburan, tapi validasi tindakan yang salah. Dengan sebuah waktu saja, bukan terus menjadi sampai dalam jalan. Jadi dengan apakah kamu melakukan semua? Ini just tidak membaca ini.
Hanya kata-kata tugas. Oke, ini kalau misalnya waktu kembali tidur terbangun, kalau perlu gunakan alarm atau minta sesuatu orang tua dibangunkan ya. Oke. Kasus 2. Setelah pelajaran bahasa Inggris, Naldi dan Hendra terlibat cekcok. Naldi sangat marah karena pada waktu kerja kelompok ini saya sengaja angkat ini supaya artinya kasus itu bisa dari mana saja. Ya, tidak mengerjakan tugas, tidak sampai sekecil-kecil apapun bisa ditangani. Jadi Hendra tidak mau terlibat dalam kelompok, hanya bermain. Hendra hanya menunggu hasil pekerjaan teman kelompoknya. Naldi geram akan tindakan Hendra. Saya sebagai guru bahasa Inggris menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan konflik ini. Karena di Hendra, tadi saya lihat waktu selesai pelajaran bahasa Inggris, kalian contohnya, ya Pak, dan saya pikir untuk bisa kelompok Hendra saya ingin dan mengajarkan baik nanti, itu hal yang wajar, kalau kamu marah, kalau ada teman yang main pada saat kerja kelompok. Saya kira kamu akan menjawab atas kelompok. Untuk kamu tidak sampai mengambil tindakan yang lebih parah. Nah, ini untuk kamu tidak mengambil tindakan yang lebih parah. Ya, kita kasih tahu untung kamu tidak mengambil tindakan yang lebih parah. Artinya ini memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kita tidak boleh mengatakan kenapa kamu begitu. Hendra main karena tidak tahu mengerjakan. Saya katakan itu hal yang biasa dalam kelompok. Ya, itu memvalidasi tindakan yang salah. Ya, itu hal yang biasa. Artinya di ini dulu. Ya. Nah. Ya, menanyakan keyakinan. Tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai teman. Sudah muncul dalam dirinya sendiri. Jadi demikianlah yang saya bisa paparkan. Stand up, please. Ready? Good morning, sir. Sit down, please.
kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kalau biasanya selama ini dikatakan peraturan. Tapi saya mau ini muncul dari kalian, ya, muncul dari kalian. Yang terpenting di sini karena muncul dari kalian, berarti kalian yang akan meyakini untuk dilakukan. Pertama saya mau siapa yang bisa menjawab apa yang Anda impikan atau apa mimpi Anda dalam pembelajaran kita bahasa Inggris satu semester ke depan. Saya bicara apa yang Anda impikan untuk dalam pembelajaran ini, misalnya menjadi kelas yang menarik, kelas yang benar atau apa. Saya ingin bicara satu orang. Apa yang Anda impikan, apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran selama satu semester. Apa yang bisa pembelajaran bahasa Inggris kita ini? Ada? Ada? Coba? Coba. Ingin menguasai kosakata baru. Mantap. Satu lagi. Satu lagi. Coba berpikir. Orang yang mau tidak sangat pasti berpikir, ya, menggunakan ini pikiran supaya apa? Maunya apa yang saya kalau dikatakan permintaan Pak, tolong Pak jangan terlalu banyak tugas, ya. Tolong Pak jangan terlalu tegas, ya, atau bagaimana? Coba saya mau muncul dari kalian ini apa permintaan atau mimpinya tentang apa yang mau dilakukan di kelas ini selama satu semester ke depan. Apa? Dibagi dalam 5 orang satu kelompok. Coba caranya hitung 1 sampai 5. 2, 3, 5. Jadi sekarang kita akan membuatnya menjadi untuk satu kesepakatan kelas dari hasil 5 kelompok ini, ya. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu, dari kelompok 1 dulu. Yang pertama ditulis semua datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Kemudian sopan santun. Pada ditulis nomor 12, tidak boleh main HP saat guru menjelaskan.
Kalimat positif dari tidak menyontek saat ulangan. Bukan. Tidak boleh main HP saat guru menjelaskan. Kira-kira apa? Apa tadi jawabannya? Menyimpan HP saat guru menjelaskan. Ada yang lain? Ayo. Kira-kira yang bahasa yang lebih umum bagaimana? Kalau guru menjelaskan seharusnya bagaimana? Memperhatikan. Berarti bagusnya bagaimana? Memperhatikan saat guru menjelaskan. Jawab.